perkenalkan saya Agung Pratama sebagai pemandu acara, dan saya juga di sini tidak sendirian, ditemani dengan Mbak Marsini, Mbak Eno, Mbak Trilia, dan Danida, dan tentunya ada narasumber kita Bapak Bima Prilia. Sebelumnya terima kasih dulu ya Pak untuk udah bisa meluangkan waktunya, sudah bisa hadir dan sama-sama bersedia. Perkenalan dulu, ya saya lupa tuh. Perkenalan dulu untuk narasumber kita, boleh minta waktunya Pak? Silakan Bapak Bima. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas siapa lagi narasumbernya, Mas siapa sampean? Moderatornya. Mas Agung, terima kasih untuk waktunya yang diberi kesempatan ke saya untuk menjelaskan ya sedikit banyak tentang bela negara di institusi kepolisian ya. Mungkin saya tidak bisa, perkenalkan dulu nama saya Bika Bima ya, AMDTWSH. Saya berdinas di Polres Jakarta Selatan, masuk di kepolisian 2009, pangkat terakhir Bika, terus pengalaman bekerja. Kesatuan saya kebetulan saya di bidang kesehatan, saya di Bidokes. Terus pengalaman saya pernah ke Palu, ke Lombok, terus ke Banten, menangani tsunami dan tanah longsor waktu di Palu. Mungkin saya nggak bisa memberi penjelasan tentang luas ya tentang bela negara di institusi Polri. Mungkin saya di bidang saya saja nanti di bidang kesehatannya untuk tupoksi saya di bela negara di bidang kesehatannya. Mungkin itu mungkin pesannya mungkin nanti yang lebih luas nanti di tema berikutnya. Baik, kita langsung saja ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Izin Mas Bima, saya mau mulai pertanyaan yang pertama ya. Menurut Mas Bima nih, apa sih pengertian bela negara itu baik di lingkungan kita sehari-hari maupun di instansi tempat Mas Bima bekerja? Dan juga kiat-kiat apa yang bisa kita contoh nih dari instansi Mas Bima tentang bela negara? Terima kasih Mbak. Siapa namanya Mbak? Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nida Mas dari RSUP Persahabatan. Siap, makasih Mbak Nida waktunya. Jadi langsung saya jawab aja ya. Yang dimaksud bela negara itu ya kita mengabdi kepada NKRI dan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sama Pancasila dasar negara kita. Tapi implementasinya kita di masyarakat, khususnya saya di kepolisian di bidang saya, mungkin saat ini yang kita kebut di kesehatan itu adalah masalah vaksin mungkin ya. Itu supaya masyarakat Indonesia, terutama masyarakat khususnya di Polda Metro di Jakarta Raya ini supaya sudah tervaksin semua, khususnya sudah terbooster ataupun minimal dosis 2 mungkin ya kalau di bela negara di saya. Terus betul masyarakat mengenai kesehatan BPJS atau pelayanan terhadap masyarakat atau anggota Polri sendiri yang sakit ataupun yang membutuhkan bantuan kesehatan. Mungkin itu Mbak. Mas Bima, saya Marsini dari RSUM. Siap Mas Bima. Kebetulan banget ya Mas Bima dari bidang kesehatan juga. Kami juga dari Kementerian Kesehatan. Nah ini saya mau ada pertanyaan. Dalam situasi seperti sekarang ini, gimana sih cara kita menumbuhkan sikap bela negara, terutama ya kita ini sebagai yang kerjanya di bidang kesehatan gitu ya. Nah, kalau dari perspektif Mas Bima sendiri, gimana di instansinya Mas Bima? Kalau di kita sih, kita selalu mengadakan sosialisasi ya kepada masyarakat untuk pentingnya, karena sekarang ini lagi ada pandemi masalah COVID-19 yang nggak selesai-selesai, jadi kita terus bekerja keras mengejar target supaya masyarakat khususnya di Jakarta supaya sudah tervaksin semua gitu. Untuk tupoksi kita yang khususnya di kesehatan.
Mungkin itu sih, Mbak. Oke, makasih banyak ya Mas Bima atas jawabannya. Oh ya, perkenalkan nama saya Trilia dari Ya, RSCM. Mbak. Izin bertanya, Siap. kan ini maksudnya di kepolisian gitu kan? Ada nggak sih Mas sikap menyimpang gitu yang bertolak belakang dengan sikap bela negara? Oke, terima kasih Mbak siapa? Mbak Lala Trilia. ya. Mbak Lala. Terima kasih ya. Jadi kalau menyimpang, ya kita kan dasarnya kita manusia ya. Manusia yang kadang mungkin goyah lah. Kalau di kepolisian mungkin ya, kalau di kepolisian itu yang mayoritas kemungkinan mempunyai potensi untuk menyimpang dari bela negara, itu yang mereka kemungkinan yang dinasnya di Intel ataupun di Densus. Mereka kan sifatnya itu bekerjanya surveillance atau menyusup masuk ke lingkungan mereka. Nah, cuman dari pihak kita alhamdulillah juga ada bagian yang khusus menangani anggota-anggota yang kemungkinan menyimpang atau sudah terdoktrin dari doktrin-doktrin radikal, yaitu mungkin kita lakukan mungkin screening lagi atau kita lakukan pendekatan supaya mereka kembali lagi ke doktrin kita sebagai kepolisian dan tetap NKRI. Mungkin itu sih Mbak. Jadi potensi yang menyimpang itu kemungkinan yang mereka yang bekerja di lapangan atau yang berdampingan langsung dengan mereka-mereka yang mempunyai doktrin radikal atau ingin memecah belah NKRI. Selamat malam Bapak, izin bertanya. Siap. Perkenalkan dulu, Siap. saya Eno Pak dari Rumah Sakit Persahabatan. Siap. Pak. Siap. Pak, saya mau bertanya Pak, kan di PNS itu kan kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara dulu daripada kepentingan pribadi ya Pak. Siap. Bagaimana dari awal Bapak menyikapi hal tersebut Pak? Karena mungkin saya pribadi atau teman-teman saya semua susah buat mengenyampingkan pribadi kita dulu nih, apa-apa kan kita duluan ya. Bagaimana cara Bapak bersikap menyikapi hal tersebut Pak? Siap. Terima kasih Mbak Nova ya, Mbak siapa? Eno Pak, maaf. Mbak Eno, terima kasih Mbak Eno, maaf. Ya. Terima kasih Mbak Eno untuk pertanyaannya. Jadi supaya kita tetap mengabdi sama negara, ya intinya kita kembali lagi ke sumpah kita ya. Pertama kita disumpah, pertama untuk melindungi, mengayomi. Kalau di kita ya di kepolisian itu rupanya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Jadi kalau di ASN juga mungkin kita sebagai pelayan yang namanya kita abdi negara, kita ingat lagi sumpah kita untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Baik, siap. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Terima kasih Bapak Bima, Bapak Bribka Bima untuk waktunya. Paling hal yang saya sampaikan, yang dapat saya simpulkan bahwa pekerjaan Bapak ini memang satu pekerjaan yang mulia ya. Tadi juga sudah disebutkan terjun langsung ke lapangan, kemudian juga lokasi-lokasi bencana menolong langsung orang-orang ya. Dan tadi juga disebutkan poin selanjutnya ada penyimpangan juga ternyata di lapangan yang rawan. Di lapangan itu rawan-rawan. Kemudian juga selaku abdi negara memang tadi juga disebutkan kita juga ada sumpah yang harus dijaga dan ditaati sampai mungkin akhir hayat kita. Dan inti penting dari itu ya kita tetap harus mengabdi kepada negara ini. Ya, paling itu saja yang bisa saya sampaikan dan teman-teman sampaikan, Pak. Mbak semuanya, mudah-mudahan mas-mas dan mbak-mbaknya jadi abdi negara yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Iya. Oke, paling bisa saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini ya, saat ini. Terima kasih atas kehadiran Pak. Sekali lagi terima kasih. Siap. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.